Halo Capricorn, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang banjir air mata. Banyak kenyataan yang tidak terduga akhirnya terungkap. Seperti apakah itu? Kita akan coba lihat. Tapi ingat Capricorn, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Capricorn, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Capricorn semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Kita akan shuffle kartunya buat Capricorn. Banjir air mata. Banyak kenyataan yang tidak terduga akhirnya terungkap. Kita akan coba lihat apakah itu. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, Capricorn, kita akan lihat. Ambil 5 kartu awal ya untuk energi kamu. Kita akan ambil kartu terbang. Ya, oke. Kenyataan ya yang akan terungkap, dan ini akan membuat kamu mengeluarkan air mata. Mungkin akan banjir air mata ya. Namun sebelumnya aku akan cek dulu zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu jika kamu memfokuskan seseorang di sini. Jika kamu memfokuskan, secara otomatis energi itu akan kebaca di sini ya, dan itu juga bisa vice versa. Oke, ada Gemini, Libra, Aquarius. Di sini ada Gemini, ada The Lover. Ini ada Aries, Leo, Sagi. Aries, Leo, Sagi. Ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Taurus, Virgo, Capri, dan ada Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Kalau dari bottom of the deck, ada sebuah cerita yang membuat mungkin kamu akan banjir air mata. Karena apa? Karena ternyata kamu akan bisa meraih kesuksesan. Kamu akan bisa meraih suatu kebahagiaan. Karena di sini ada Two of Cups dan ini ada Two of Wands. Adalah kesuksesan. Mungkin bisa saja dalam hal finansial kamu, atau bisa saja dalam hal percintaannya kamu. Walaupun di awal kamu mungkin dipenuhi dengan kesedihan, mungkin banjir air mata kamu itu karena kesedihan ya, kekecewaan, terus apa ya, pengkhianatan dan sebagainya. Karena di sini ada keraguan, kamu merasa ragu dalam dengan diri kamu sendiri. Apakah aku bisa bahagia? Apakah aku nantinya bisa mencapai titik di mana aku akan sukses dan bahagia? Disitulah, tapi pada akhirnya mungkin dengan apa yang mungkin kamu lakukan di sini ya, dan kamu akan mendapatkan sebuah kesuksesan. Dan ini juga akan membuat kamu menangis gitu loh. Menangis siapa? Menangis bahagia. Air mata bahagia akan keluar untuk kamu. Di mana kamu akan sukses dari semua perjuangan yang kamu lakukan, kamu akan sukses. Dan di sini juga akhirnya kamu akan bertemu dengan seseorang yang akan bisa memberikan penghargaan, memberikan suatu kenyamanan, sebuah cinta kepada kamu ya. Ada Two of Cups ya. Mungkin selama ini kamu sudah cukup menderita ya, sehingga kamu juga ragu dengan diri kamu, apakah aku bisa bahagia nantinya? Apakah aku bisa menemukan seseorang yang terbaik gitu? Karena selama ini yang kamu temukan hanyalah orang-orang yang mungkin manipulatif. Ya, makanya dari itu aku melihat di sini suatu tangisan kebahagiaan itu akan menyertai kamu. Kamu akan bertemu dengan orang yang tepat di sini. Oke, kita akan lihat seperti apa ceritanya. Ini kan di bottom. Jadi kesimpulannya itu kamu pada akhirnya kamu akan merasakan satu kebahagiaan dan suatu kesuksesan dalam hidup kamu. Ya. Nah, ada sebuah cerita yang memang terlihat. Di sini akan ada The Lover. The Lover ini kita tahu ya, teman-temanku, kamu melihat bahwasanya di dalam kartu ini ada 3 energi.
1 laki-laki dan 2 perempuan. Jika kamu seorang laki-laki ya, ada 2 perempuan di antara kamu dengan dia gitu ya. Jika kamu seorang perempuan, yakinlah seseorang laki-laki yang mungkin bersama kamu itu punya seseorang yang lain selain kamu. Oke. Nah, ini mungkin yang akan terungkap nantinya. Ada kenyataan, banyak kenyataannya, salah satunya adalah tentang hubungan percintaannya kamu. Percintaannya kamu begitu, sangat apa ya, sangat rumit ya, sangat penuh cobaan, tantangan, dan pada akhirnya kamu menemukan sebuah kenyataan yang terungkap, seseorang yang mungkin berada di samping kamu, dia sudah punya yang lain selain kamu. Atau seseorang itu menghadirkan orang ketiga. Ya, inilah mungkin yang akan, terungkap oleh kamu. Sehingga akhirnya kamu merasa ragu, apakah hubungan seperti ini sedang aku jalani? Terkadang kamu juga tidak berpikir bahwasanya ini terjadi, karena mungkin pada awalnya itu hubungan kamu baik-baik saja. Dan ternyata Tuhan sayang sama kamu dan lalu mengungkaplah semua kenyataan ini. Supaya apa? Supaya kamu bisa menemukan kebahagiaan selanjutnya, bertemu dengan orang yang tepat, ya. Jadi ini, jadi apa yang terjadi itu sebenarnya kita harus bersyukur ya, karena pasti Tuhan punya, suatu apa ya, rencana yang indah buat kita, ya. Khususnya buat kamu ya yang lagi menonton reading ini, di mana kamu akhirnya sadar, "Oh, ya udah deh aku harus ikhlas." Karena dengan ikhlas, aku yakin suatu saat nanti aku akan bertemu dengan orang yang tepat, walaupun di sini kamu merasa ada keraguan dalam diri kamu. Tapi pada akhirnya kamu akan menemukannya ya. Oke. Ini salah satu, kenyataan itu yang mungkin akan terungkap ya oleh kamu ya. Dan lanjut di sini ada kartu yang kedua. Ada Three of Wands. Nah, kenyataan lagi yang terungkap bahwasanya kamu akhirnya bisa melupakan. Melupakan seseorang ini. Seseorang yang memang benar-benar, sudah masuk ke dalam kehidupan kamu. Awalnya dia sudah, merasa terkoneksi dengan kamu secara spiritual, secara batin, ya. Dan dia juga beranggapan kalau kamu adalah yang terbaik dan juga sebaliknya. Tetapi ya seiringnya waktu berjalan, mungkin terlalu banyak godaan-godaan yang masuk ke dalam hubungan kamu dengan dia, dan akhirnya, ya semua terungkap bahwasanya dia bukanlah yang terbaik, dan kamu bisa move on dari dia, melupakan dia, ya. Ini ada Three of Wands. Kenapa? Karena kamu yakin saat kamu melupakan seseorang, di belakang kamu itu akan ada yang menunggu. Menunggu kamu dengan penuh cinta, dengan penuh kesetiaan, ya. Jadi ini akan terungkap nantinya. Jadi kamu jangan khawatir. Kalaupun nanti ada kesedihan dalam diri kamu, yakinlah suatu saat nanti kamu akan menemukan kebahagiaan. Walaupun mungkin dalam waktu yang mungkin cukup lama atau mungkin ya dalam waktu yang mungkin singkat juga, ya intinya tergantung bagaimana kamu memanifestkannya ya. Tergantung kan terkadang ya kita itu harus memanifestkan, harus memvisualisasikan apa yang kita inginkan ya, dan doa dalam hati itu ya, itu semoga akan bisa terkabulkan. Karena apa kata-kata kita yang keluar dari mulut kita itu kan berasal dari hati, dan perkataan itu adalah sebagian dari doa. Maka ya keluarkanlah kata-kata yang baik dari hati kamu. Oke? Nah, lanjut di sini. Ya, 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 ya. Ada Nine of Wands ya. Kamu itu adalah seseorang yang benar-benar bisa apa ya, kayak menjaga diri kamu, sehingga akhirnya bisa membuat kehidupan kamu itu ya mungkin apa ya, kayak nggak terduga walaupun awalnya kamu mesti ragu atau apa. Ya ini aku melihat kamu itu kayak mencoba untuk bangkit, kamu itu mencoba untuk melepaskan semuanya. Melihat tantangan-tantangan ini, kamu misalnya berusaha untuk kayak mengatasinya dan itu bisa gitu loh. Dan ternyata kamu itu punya kekuatan yang cukup luar biasa. Walaupun awalnya kamu tidak menyadari, inilah mungkin yang akan terungkap pada diri kamu sendiri. Ternyata aku juga orang yang kuat ya. Aku bisa move on, aku bisa melepaskan dia, ya. Walaupun awalnya aku mikir sulit banget gitu. Tapi pada akhirnya ya semua itu gampang gitu loh untuk aku lupakan, ya. Karena di sini seolah-olah kami itu selalu dilindungi, ya. Kamu seolah-olah kayak apa ya, ada yang membantu ya, kayak kayak ini, kamu kayak apa ya, kayak ngumpet nih di belakang pohon. Ada nih, ini ada ancaman, mungkin ular atau apa ya. Ini ada yang bantu kamu untuk mengatasi semuanya, ya. Mungkin ini adalah bentuk perlindungan Tuhan untuk kamu. Dihadirkanlah seseorang kepada kamu, ya.
Dan itu juga suatu kekuatan kamu, di mana kamu akhirnya bisa mendatangkan sebuah energi yang kuat, walaupun itu juga berkat bantuan seseorang ya, dan kamu hebatnya juga bisa bertahan gitu loh, ya. Nah lanjut, di sini ada Six of Cup, wow. Nah ini sebuah kenyataan juga, di mana kamu akan bertemu dengan seseorang yang pernah berada di masa lalu kamu. Luar biasa sekali. Dan seseorang yang berada di masa lalu kamu itu begitu punya perasaan cukup besar ke kamu, ya. Dia kembali. Mungkin dulu ya pernah kamu dengan dia, terkoneksi, entah itu di masa, eee remaja atau di masa dewasa gitu ya. Remaja itu kan dari SD ke SMP ya. Dewasa itu dari SMP ke SMA ya. SMA terus ke kuliahan, itu dewasa. Nah, mungkin ada entah itu teman masa kecil, kamu dengan dia dulunya ada cinta monyet kali. Terus, akhirnya dia datang lagi, dia ketemu dengan kamu, mungkin ini adalah sebuah takdir yang akan terungkap. Takdir yang membuat kamu merasa, mungkin inilah takdir aku ketemu dengan kamu kembali. Walaupun terkadang kita suka menolak, kita suka menjauh, tapi kalau udah takdir kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tetap kita akan dipertemukan, ya. Nah, makanya walaupun kamu sudah memiliki seorang yang kamu cintai, ya, namun kalau tidak berjodoh, ada aja nih yang akan terungkap. Entah itu dia punya seseorang juga selain kamu, atau mungkin dia menghadirkan orang ketiga, dan kamu cepat menyadari kalau itu, "Ah, bukan dia nih yang terbaik. Aku yakin suatu saat aku akan ketemu dengan yang terbaik." Ternyata inilah dia. Seseorang di masa lalu datang kembali ke kamu. Ada kebahagiaan terpancar dari raut wajah kamu dan dia saat pertemuan itu terjadi. Oke? Nah, di sini aku juga melihat ada Nine of Pentacles. Selain, itu tentang percintaannya kamu, aku juga melihat dari segi keuangannya kamu ada hal-hal yang tidak terduga nantinya, ya. Ini terungkap semuanya, bahwasanya kamu bisa meraih apa yang memang sudah menjadi milik kamu, ya, ke depannya. Mungkinkah kamu nantinya akan sukses dalam bisnisnya kamu? Mungkinkah kamu nantinya akan bisa naik jabatan dan lain sebagainya? Arti kata ada satu hal yang membuat kamu merasa percaya diri dengan diri kamu juga ya. Kamu tahu diri kamu itu punya kemampuan dan pada akhirnya kamu juga akan bisa meraih suatu kemenangan dalam pekerjaannya kamu, ya. Ini dia. Karena dari segi percintaan aja kamu mungkin udah oke, udah kayak, ketemu nih dengan orang yang tepat dan kamu juga yakin pekerjaan aku juga akan tepat gitu loh. Aku akan menemukan kejayaan aku, kesuksesan aku, karena di sini juga tadi ada satu kesuksesan yang terbaca di bottom of the deck, ya, ini dia. Dan lanjut di sini aku juga melihat ada Ten of Wands ya. Nah, ini juga menggambarkan sebuah beban bagi kamu, beban berat bagi kamu, ya. Tapi pada akhirnya beban berat ini akan bisa kamu, eee, lalui. Langkah demi langkah, kamu bisa melewatinya. Walaupun dalam kondisi mata kamu tertutup. Itu hebatnya kamu. Ini kenyataan ya, yang ada pada diri kamu. Karena kamu juga menggunakan intuisi untuk melangkah ke depan. Walaupun di sini, ya ini cuma aja ada kayu-kayu, ya yang harus kamu lewati, tapi dengan tutup mata, kamu bisa melewati itu semua. Itu hebatnya kamu. Kamu punya intuisi yang tajam, kamu bisa merasakan ya, kalau kaki kamu melangkah itu di tempat yang tepat, ya. Di mana kamu berdiri di tempat yang tepat, di mana kamu akan dihargai di sana, ya. Jadi kamu jangan khawatir dengan kehidupan kamu ke depannya. Selagi kamu bisa selalu berpikir positif dan berusaha untuk, eee, apa ya, melakukan hal-hal yang positif juga. Oke, kita akan coba lihat dengan kartu ini ya, apa lagi yang akan terbaca di sini buat teman-temanku dengan kartu oracle untuk kehidupan kamu ke depannya. Seperti setelah apa yang terungkap ini, akankah ada kebahagiaan? Tapi di bottom of the deck aku lihat ada kebahagiaan ya. Kita akan coba lihat dari versi oracle-nya seperti apa. Versi oracle-nya itu seperti apa. Kita akan ambil 3. Nanti kita akan ambil 3 lagi dari kartu oracle yang lain ya. Seperti perbandingan. Oke. Ada angka ada choose who you will become. Nah, ini dia. Jadi kamu itu tahu gitu loh. Kamu itu tahu bahwasanya aku itu punya pilihan. Bahwasanya aku itu mau jadi apa, mau jadi siapa, mau menjadi apa, itu loh.
Jadi ini, sehingga akhirnya kamu seandainya kamu memiliki suatu hubungan yang seperti ini, kamu tahu kalau aku berada di kondisi ini, kalau aku berada di hubungan ini secara otomatis pasti aku akan disakiti, pasti aku akan menderita, ya. Makanya kamu tahu diri kamu, aku pengen jadi orang yang bahagia. Makanya kamu move on, ya. Kamu move on dan pada akhirnya kamu ketemu dengan orang yang benar-benar akan bisa menjadi pilihan kamu. Ini ada it's always time ya, time, ada eternity, a last moment, repetition. Nah, ini kan ada pertemuan, akhirnya kamu itu akan selalu menggunakan di waktu yang tepat, kamu bertemu dengan orang yang benar-benar akan bisa membimbing kamu, mengayomi kamu, akan bisa menghargai kamu dan lain sebagainya ya di sini. Ini, makanya kesuksesan ini akan kamu temukan, walaupun ada keraguan dalam diri kamu. Terkadang kita benar ya, ada ketakutan, ada kekhawatiran dalam diri kita, mampu nggak aku? Bisa nggak aku? Ya, tetapi ternyata bisa, kamu itu punya kekuatan, kamu juga punya intuisi yang tajam di sini. Jadi manfaatkanlah dengan sebaik mungkin untuk merubah semua keadaan ini, oke? Bilang to your own dream, create your own life. Jadi kamu itu, oh ya, mungkin ada ya mimpi-mimpi kamu itu akan terwujud nyata di sini. Yang awalnya aku bermimpi hidup bahagia, aku bermimpi hidup begitu sangat sukses dan ternyata mimpi itu kamu kamu nyata gitu loh, kamu buktikan, kamu wujudkan sendiri dengan apa? Dengan perjuangan, dengan usaha, dengan doa. Oke. Nah, di sini juga ada you are rare and free. There are not many like you. Ya, walaupun terkadang banyak orang-orang yang tidak menyukai kamu, tapi kamu akan acuh tak acuh. Banyak orang mungkin yang tidak suka dengan profil kamu, dengan pencapaian kamu atau dengan kebahagiaannya kamu ya. Tetapi semua itu mungkin tidak akan menjadi masalah bagi kamu. Kamu tetap melangkah, ya. Inilah kamu. Sehingga kamu itu akan dengan mudah mencapai kebahagiaan dan kesuksesan kamu. Kita akan ambil pakai kartu ini separuh ya. Harusnya sih banyak ya kartunya. Kita akan ambil 3 kartu juga dari kartu oracle ini. Apakah yang terbaca? Oke. Ya. Fox, ada shrewdness and resourcefulness, especially in business. Nah, aku melihat bahwasanya kamu itu benar-benar terkadang ya, kamu tahu sih, hidup kamu itu terkadang penuh dengan ancaman, apalagi kalau kita jadi orang sukses, orang bahagia, itu kita belum dikatakan udah aman, belum gitu loh. Karena pasti akan ada orang-orang yang tidak menyukai kita, banyak orang-orang bahkan akan menghancurkan hidup kita ya. Dan itu kamu tahu benar. Nah, tapi itulah hebatnya kamu. Karena mungkin pengalaman kamu di masa lalu itu yang membentengi kamu ya, membatasi diri kamu dengan hal-hal yang buruk di sini. Hal-hal negatif itu akan bisa kamu singkirkan. Oke? Ini ada thought, spiritual development, enlightenment, awareness, and understanding. Jadi aku melihat juga di mana spiritual kamu itu akan bermain di sini. Kamu akan benar-benar menjadi spiritualitas kamu cukup tinggi dan kamu ya arti kata kamu akan ada penjagaan dari Tuhan semesta alam ya, karena kamu juga melakukan hal-hal yang baik selama ini, sudah melakukan hal-hal yang positif sehingga yang kamu dapatkan juga hal-hal yang positif. Oke. Di sini juga ada wisdom, with grain thought ya. Kamu akan mengalami suatu hal-hal yang membuat kamu merasa percaya dengan kemampuan kamu. Kamu akan memenangkan semua itu. Ya, kamu akan bahagia. Kamu akan merasa hidup kamu itu bermanfaat. Kamu akan merasa kalau kamu itu akan benar-benar sukses dalam segala bidang ya. Ada horses, ada good luck, keberuntungan. Kamu akan merasa beruntung. Sepanjang hidup kamu itu kamu akan merasa beruntung. Walaupun banyak hal yang datang, entah itu masalah ataupun apa ya. Tapi kamu merasa beruntung dengan datangnya masalah itu. Nah, apalagi kalau itu adalah suatu kebahagiaan, kamu sangat beruntung sekali. Oke? Nah, ini yang terbaca. Jadi good luck. Kamu ya mungkin ada satu kalimat yang mengatakan selamat, kamu selalu beruntung, kamu selalu bahagia, kamu selalu sukses. Ini kata-kata yang tepat buat kamu. Karena kamu itu selalu menjadi seseorang yang mungkin berpikiran positif, menjadi seseorang yang mungkin berjiwa besar dan berempati. Jadi kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan itu berdampak juga kepada kehidupan kamu ke depannya. Kamu akan mendapatkan kebaikan juga. Inilah. Jadi hidup kamu itu mungkin penuh dengan air mata, tapi air mata kebahagiaan akan selalu kamu miliki ya. Tidak hanya melulu tentang kesedihan.
air mata itu kan tidak hanya melulu tentang kesedihan. Kalau kita nonton, drakor ya, itu kita juga kalau sedih-sedih akan, apa ya, kayak sedih itu kenapa? Menguasai suatu drama tadi gitu, seolah-olah kita masuk ke dalam, menjiwai gitu. Jadi kita menangis karena ada terharu, karena bahagia, ya, karena ada sedih gitu, ya seperti itu, oke? Capricorn mungkin ini bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat apapun yang terbaca, semoga buat kamu terinspirasi dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi, dadah.